Selamat berjumpa kembali kawan dengan channel Surya Miranto. Nah kawan, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai printer Canon MP287, dimana printer ini tidak bisa ngeprint. Kita akan bahas ini, kita akan pelajari bersama apa yang menjadi penyebab dari printer Canon MP287 yang tidak bisa ngeprint. Terkait dengan printer Canon MP287 yang tidak bisa ngeprint, nanti kita akan membahas mengenai dari printernya, koneksi dan device yang digunakan, itu komputer atau laptop. Karena begini, untuk kasus semua printer ya yang tidak bisa melakukan print, terutama untuk printer Canon MP287, penyebab utama itu ada 3. Jadi belum tentu printer ini tidak bisa melakukan print. Penyebabnya karena kerusakan dari printernya, belum tentu seperti itu. Jadi poin penting yang harus dicek apabila printer tidak bisa ngeprint itu, 1 dari printernya, 2 dari koneksi, dan 3 dari komputer, dari laptop atau dari handphone yang digunakan. Itu harus dicek satu persatu. Nah, kita akan bahas ini, dan awal video ini saya akan membahas mengenai kita mengecek di printernya terlebih dahulu. Jadi, apakah printer ini yang bermasalah ataukah bukan? Itu cara mengeceknya seperti apa? Saya akan pertama membahas ini dulu. Baik kawan, kita lanjutkan. Jadi seperti ini ya, printer yang tidak bisa ngeprint, penyebabnya tadi kan sudah saya sampaikan di depan, bisa dari printer, koneksi, ataupun dari komputer atau laptop yang digunakan. Nah, kita akan membahas yang bagian pertama dulu, chapter 1, bagian printernya dulu. Yang perlu diperhatikan yang bagian mana? Nah, ini diperhatikan ya. Di sini ada panel. Ini adalah panel koneksi. Jadi untuk mengecek printer ini bermasalah atau tidak, ini dari sini, dari panel ini ya. Makanya harus tahu di sini. Yang pertama harus dilihat itu kode yang ada di sini ya. Pastikan ini kode di angka 1. Ini berarti printer posisi ready ya. Kalau ini ada errornya E sekian atau P sekian, berarti trouble adalah dari printer. Anda harus mengecek bagian printernya ya, paham ya? Jadi dari panel ini nanti sudah bisa dilihat apakah printernya yang bermasalah ataukah dari bagian lain yang bermasalah. Kemudian yang kedua yang harus dicek juga, ini bagian lampu alarm. Nah, di sini kan ada tulisannya alarm. Ini juga harus dicek. Jangan sampai ini ada yang berkedip di sini ya. Jadi berkedip lampu alarmnya. Pasti printer tidak akan bisa dipakai. Fotokopi tidak bisa, scan tidak bisa, ngeprint juga tidak akan bisa. Kalau yang berkedip
itu di bagian sini, ini masih tidak apa-apa. Ini yang berkedip tidak apa-apa ya, printer masih bisa dipakai. Tapi kalau yang berkedip di sini, ini kemudian ini kodenya itu ada kode E atau kode P, berarti printer mengalami kendala. Yang lain tidak perlu diperhatikan karena ini cuman dari sini saja untuk mendeteksi apakah printer ini bermasalah ataukah tidak. Dipastikan ya ini ya kawan ya, paham ya. Ini sebagai gambaran. Jadi supaya yang awam pun tahu bahwa oh ini tidak bisa ngeprint, penyebabnya apa. Nah ini kita harus paham ini. Jadi kalau ini yang ada yang berkedip, terutama itu di bagian sini, ini muncul kodenya seperti ini. Kemudian yang untuk alarm ini berarti printer dalam kondisi masalah. Oke ya, kita menginjak ke tahapan selanjutnya. Yang untuk bagian printer sudah jelas ya. Jadi menentukan printer itu rusak atau tidak, caranya seperti ini. Oke, kita menuju ke tahapan yang berikutnya. Apanya yang harus dicek? Seandainya ini posisi normal, jadi ini di angka 1. Kemudian lampu alarm ini tidak berkedip. Oke, berarti printer posisi ready ya. Tandanya angka 1 ini, dan ini lampu alarm tidak berkedip. Oke, paham ya? Kalau ada yang kurang jelas silahkan Anda berikan komen-komen di bawah. Nanti saya akan bantu untuk jelaskan kembali. Oke, sekarang ke tahapan yang berikutnya. Untuk menyingkat waktu, kita langsung ke tahap berikutnya. Nah, di sini di printer ada port USB. Seandainya printer itu tidak bisa ngeprint, Anda harus mengecek koneksi. Untuk printer Canon MP287 itu menggunakan kabel ya. Portnya ada di bagian belakang, Anda bisa cek. Portnya ada di bagian belakang. Kabelnya menggunakan kabel seperti ini. Yang ini yang menancap di bagian printer. Ini menancap di bagian laptop atau komputer. Ini harus dicek. Kalau misalkan tidak bisa ngeprint, coba dicabut dulu, kemudian ditancap ulang yang pelan ya, seperti ini. Ini adalah penampakan dari kabelnya ya. Ini kabel yang menancap di bagian printer, kemudian ini yang di bagian laptop atau komputer. Ini harus dicek apakah kabel juga diperiksa apakah putus atau enggak, karena kalau kabelnya bermasalah nanti Anda ngeprint juga pasti tidak akan bisa. Oke, kabel sudah, port sudah. Nah, kemudian yang ini di bagian port USB di bagian komputer atau laptop, ini juga menjadi penyebab. Ini harus dicek. Misalkan Anda pertama nancapkan di sini, kemudian kok nggak bisa, Anda bisa mengecekkan tadi di bagian printernya dicek. Seandainya printer normal Pak, berarti yang dicek di bagian kabel, kemudian disusul bagian ini. Kalau di sini sudah pertama nancap di sini kok nggak bisa, Anda bisa memindahnya ke bagian ini. Jadi dipindah ke bagian USB yang lainnya ya. Oke ya, paham ya. Yang kurang jelas silahkan Anda komen nanti ya. Nah, ini juga penampakan port USB nya seperti ini. Jadi apabila di pertama nancap di sini kok enggak bisa, Anda bisa memindahkannya di sebelahnya sini ya. Oke, semoga keterangan saya ini bisa memberikan gambaran kepada Anda. Kita ke
bagian yang berikutnya ini untuk di komputer ya. Nah, ini portnya USB di bagian ini. Ini ya, memanjang di sini. Ini Anda cek di bagian sini. Intinya sama. Kalau misalkan di USB yang satu nggak bisa, Anda bisa pindahkan di bagian yang lainnya. Paling tidak komputer biasanya ada 4 port. Ini port USB ya, ada 4. Kalau misalkan tidak bisa, Anda bisa memindahkannya ke port USB yang lainnya. Nah, kemudian ke penyebab yang lain. Nah, di sini kalau misalkan koneksi tidak apa-apa, koneksi normal, kemudian kabel-kabel normal, port USB normal, printernya sendiri juga normal, Anda harus mengecek di bagian laptopnya atau komputer. Anda bisa masuk ke propertinya dari printer, kemudian dicek di sini. Ini namanya printer pending, perintah print yang tidak bisa tereksekusi oleh printnya. Nah, kemungkinan dia ada penumpukan di sini. Ini harus di-clearkan. Caranya ini diblok ya. Diklik salah satu, terus kemudian diklik Ctrl A, kemudian nanti di cancel atau dihapus satu-satu. Di tulisan ini klik kanan cancel, klik kanan cancel gitu. Ini dari sisi komputer atau sisi laptop. Oke. Penyebab yang lainnya apa? Sebentar. Nah, di sini pastikan printer itu online. Ya, kalau sudah tertancap semua, ini kondisi offline, yang dicawang ini pasti nggak akan bisa. Cawangnya dihilangkan ya. Cawangnya harus dihilangkan. Semoga kawan-kawan semua paham. Nah, caranya tadi untuk mengecek yang bagian ini, Anda caranya melihatnya seperti ini. Nama printer, jadi mouse-nya ditaruh di nama printer, kemudian klik kanan, diklik ini see word printing ya. Ada nanti see word printing untuk mengecek apakah ada perintah pending di printer ini. Nah, ini langkah demi langkah harus dicek satu persatu untuk melihat apakah printer Canon MP287 Anda itu tidak bisa ngeprint, penyebabnya apa. Nah, ini harus dicek satu persatu, mulai dari printer, dari koneksi, dan dari laptop atau komputer yang digunakan. Begitu ya. Semoga penjelasan saya ini bisa memberikan gambaran kepada Anda yang sedang mengalami kasus ini. Nah, ini ya. Pastikan printer itu kondisi statusnya online. Ini kan statusnya offline ya. Nah, ini statusnya offline. Selama status offline gini tidak akan bisa dipakai printer itu. Artinya dipakai ngeprint maksudnya dari komputer atau dari laptop. Ini harus dipastikan kondisi online. Nah, oke ya. Oke kawan ya. Ini penjelasan saya urutan mengapa printer Canon MP287 tidak bisa ngeprint. Jadi ada beberapa penyebab tadi sudah saya sampaikan. Semoga kawan-kawan semua yang sedang mengalami kasus ini bisa mempunyai gambaran mengapa printer Canon MP287 tidak bisa melakukan print. Oke kawan, saya cukupkan video saya sampai di sini ya. Terima kasih yang sudah bersedia untuk menonton dan melihatnya dari awal sampai akhir. Terima kasih juga yang sudah subscribe, kemudian yang sudah memberikan komentar, membagikannya juga ke channel sosial media Anda. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga Anda tetap sehat selalu dan jangan lupa untuk tetap bahagia. Terima kasih kawan sudah menonton video saya dan sampai bertemu kita di video saya yang selanjutnya. Terima kasih.